Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Anindya Siti Fauzia, absen 6, Mutia Eka, absen 24, dan Rehan Alvin, absen 27, akan menerangkan tentang Kerajaan Majapahit. Yang pertama, latar belakang lahirnya Kerajaan Majapahit. Setelah Singosari runtuh, Raden Wijaya melarikan diri bersama 3 sahabatnya, yakni Saurab, Nambi, dan Ranggalawe. Raden Wijaya dibantu bersembunyi dari kerajaan musuh, yaitu di desa Kudadu. Raden Wijaya diterima berlindung oleh Arya Wiraja di Sumenep. Arya Wiraja kemudian membantu hingga Raden Wijaya diterima oleh Jayakatwang. Bahkan diperbolehkan membuka hutan tarik di Trawulan untuk dijadikan desa. Raden Wijaya menamai desa yang dibangunnya di hutan tarik dengan nama Majapahit, karena di desa itu banyak tumbuh pohon maja yang berbuah pahit. Raden Wijaya bersiap untuk merebut kembali kekuasaan dari Jayakatwang. Rencana Raden Wijaya tertolong oleh pasukan Mongol yang datang untuk menghukum Raja Jawa, yaitu Kertanegara yang telah menghina utusan Kaisar Kubilai Khan. Tentara Mongol tak tahu perubahan politik di tanah Jawa, dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Bersama Raden Wijaya, tentara Mongol di bawah pimpinan Panglima Perang Sihpi, Ikemese, dan Kausing menyerang dan membunuh Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Kediri, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan memaksa mereka angkat kaki dari Jawa. Yang kedua, akulturasi Kerajaan Majapahit. Seni bangunan. Pada bangunan Masjid Mantingan, akulturasi budaya Hindu dan Cina tampak dari bentuk mustaka dan atap tumpang. Cara tersebut berasal dari kebudayaan Hindu Majapahit. Begitu juga dengan relief yang terpampang pada dinding masjid ini. Sementara itu, pengaruh kebudayaan Cina terlihat dari adanya ornamen barongsai pada relief yang digayakan. Seni sastra dan aksara. Kitab Utara Manawa merupakan kitab perundang-undangan pada zaman Majapahit yang terdiri dari 272 pasal. Kitab Hukum Utara Manawa disusun berdasarkan kitab Hindu yang lebih tua, yaitu Kitab Utara Sastra dan Manawa Sastra. Dengan demikian, dari hukum tersebut merupakan salah satu contoh wujud akulturasi dengan kebudayaan Hindia. Keempat, bidang politik. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit banyak dilalui dengan pemberontakan dari orang dalam kerajaan. Kehidupan sosial dan ekonomi. Lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa, Majapahit menjadi kerajaan dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Yang keempat, bidang ekonomi. Kerajaan Majapahit bercorak agraris, karena aktivitas sebagian besar penduduknya bertumbuh pada sektor pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain beras dan rempah-rempah. Selain pertanian, kehidupan perekonomian kerajaan Majapahit juga menjalankan aktivitas perdagangan. Yang kelima, bidang budaya. Dalam kitab Negara Kartagama disebutkan bahwa Yayan Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Mutu ilmu pengetahuan yang tinggi terutama pada seni bangunan dan sastra. Yang keenam, masa keruntuhan Majapahit. Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14 sampai awal abad ke-15. Hal ini dikarenakan adanya perang saudara antara Wirabumi yang melawan Wikramawardhana yang terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Selain itu juga dikarenakan pergantian raja yang menjadi perdebatan pada tahun 1450-an. Pergantian raja ini kemudian menimbulkan pemberontakan besar-besaran pada tahun 1468 Masehi oleh seorang bangsa. Yang terakhir, dampak Kerajaan Majapahit. 1. Berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuk pengaruh India, kepercayaan yang berkembang di Indonesia masih bersifat animisme dan dinamisme. 2. Indonesia atau tepatnya Nusantara sudah mulai mengenal sistem kerajaan. 3. Kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu dapat memengaruhi kebudayaan yang ada di Jawa karena agama Hindu dari India. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.